Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dewi Rahayu dengan NBI 12121000287 dari Prodi Manajemen. Dalam topik kali ini, saya akan membahas tentang Customer Value and Customer Selection, nilai pelanggan dan seleksi pelanggan. Di dalam topik kali ini terdapat 9 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, dasar-dasar evaluasi pelanggan. Yang kedua, analisis pendapatan. Yang ketiga, perhitungan margin kontribusi pelanggan. Yang keempat, nilai seumur hidup pelanggan. Yang kelima, pengukuran non-moneter nilai pelanggan. Yang keenam, pendekatan multidimensi untuk menentukan nilai pelanggan. Yang ketujuh, model scoring. Yang kedelapan, portofolio pelanggan. Dan yang kesembilan, pengendalian nilai pelanggan. Pada bagian ini membahas tentang pentingnya penilaian nilai pelanggan dalam konteks pembentukan dan pemeliharaan hubungan bisnis. Ditekankan bahwa ini memerlukan sumber daya yang signifikan. Penilaian nilai pelanggan dapat bersifat moneter atau non-moneter. Tujuan moneter terkait dengan keuntungan atau profitabilitas perusahaan, seperti peningkatan pendapatan, pengurangan pengeluaran, dan pencapaian keuntungan yang maksimal. Sementara itu, tujuan non-moneter berkaitan dengan pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan yang tidak selalu terukur dalam bentuk keuntungan finansial, seperti pengembangan produk, kontribusi sosial, dan kesejahteraan karyawan. Perhitungan margin kontribusi pelanggan menjelaskan metode untuk mengatasi defisit evaluasi pelanggan yang hanya didasarkan pada pendapatan. Metode ini melibatkan pengurangan biaya langsung dari pendapatan yang dihasilkan oleh hubungan dengan pelanggan tertentu, yang dikenal sebagai margin kontribusi pelanggan. Bagian ini menjelaskan metode umum yang digunakan untuk menentukan nilai pelanggan, yaitu analisis pendapatan. Ini melibatkan perhitungan total pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Dengan data tersebut, perusahaan dapat mengklasifikasikan pelanggan menjadi kelompok tertentu. Ketika kurva pendapatan pelanggan bergerak ke kiri, itu menunjukkan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh pelanggan tertentu atau beberapa pelanggan telah meningkat. Dan penurunan pendapatan dari kehilangan pelanggan tidak dapat dengan mudah diimbangi. Nilai seumur hidup pelanggan membahas konsep dasar Customer Lifetime Value (CLV). Terdapat 2 metode dasar untuk menghitung CLV. Yang pertama, perhitungan CLV potensial, dan yang kedua, perhitungan CLV saat ini. CLV adalah perkiraan jumlah pendapatan yang akan dihasilkan oleh pelanggan selama masa kerjasama atau hubungan bisnis mereka dengan suatu perusahaan. Ini menjadi metrik penting dalam bisnis karena membantu perusahaan menilai nilai sebenarnya dari pelanggan dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Pada bagian ini menjelaskan bahwa pengukuran nilai pelanggan tidak selalu harus bersifat moneter. Ada kriteria non-moneter yang dapat digunakan bersamaan dengan parameter kuantitatif atau sebagai pengganti jika parameter tersebut tidak tersedia. Kriteria kuantitatif ini bisa berdasarkan berbagai sifat dan perilaku pelanggan, seperti tingkat kepuasan, loyalitas, dan pengaruh sosial. Pendekatan multidimensi untuk menentukan nilai pelanggan. Pada bagian ini membahas 2 pendekatan untuk menentukan nilai pelanggan dalam pendekatan multidimensi. Yang pertama adalah metode penskoran yang menggabungkan elemen kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua adalah portofolio pelanggan yang mempertimbangkan beberapa kriteria evaluasi pada waktu yang bersamaan. Pada bagian ini menjelaskan beberapa metode penskoran yang digunakan untuk menilai perilaku atau pengaruh pelanggan. Contohnya termasuk analisis RFM atau kepanjangan dari recency frequency monitoring. Yang kedua, segmentasi pelanggan. Yang ketiga, Net Promoter Score (NPS) dan Social Influencer Score. Pada bagian ini menjelaskan metode yang digunakan untuk penilaian pelanggan berdasarkan 2 faktor, nilai pelanggan dan potensi pertumbuhan. Ada kriteria penilaian untuk kedua faktor tersebut dan terdapat 4 kategori penilaian portofolio. Yang pertama stars, yang kedua cash cost, yang ketiga question mark, dan yang terakhir docs. Pada bagian ini membahas
membahas proses pengendalian nilai pelanggan yang meliputi survei pelanggan, analisis data penjualan, dan pengukuran kinerja. Aktivitas dalam pengendalian nilai pelanggan meliputi merencanakan, mengendalikan, dan memantau untuk memastikan potensi pelanggan dimanfaatkan secara efektif. Sekian review materi hari ini, sampai jumpa di review materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.